Para sahabat, renungan harian keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, teristimewa Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikala Baru, dari kolom 1 sampai kolom 29. Salam kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Salam sehat di pagi yang indah ini, di hari yang ke-14 di bulan Maret di tahun 2023, kita patut menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih atas perjumpaan yang boleh diperkenankan oleh Tuhan lewat channel YouTube Bukit Moriah Tikala Baru dalam acara Renungan Harian Keluarga. Sebelum kita melangkah melakukan tugas dan tanggung jawab kerja kita, saya mengajak kita untuk bersaat teduh, mendengar dan merenungkan sabda sukacita, kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pujian, syukur, dan terima kasih patutlah kami persembahkan kepadamu, sebab Engkau memperkenankan kami untuk menikmati hari yang indah, hari pemberian Tuhan, di hari Selasa 14 Maret 2023. Kami mengucap syukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan tubuh sehat yang diberkati. Dan kami percaya bahwa kami boleh terpelihara sampai saat ini, karena pertolongan, kebaikan, dan pemberkatan-Mu Tuhan sudah sedang sementara diberlakukan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu ketika kami melangkah, ketika kami menapaki, ketika kami hendak melakukan berbagai tugas tanggung jawab kerja, pelayanan, dan pengabdian kami. Karena itu ya Roh Kudus, mampukan kami agar supaya ketika kami mendengarkan sabda-Mu, kami tidak akan mengeraskan hati, tetapi mau melakukan dan hidup di dalamnya. Di dalam nama-Mu, ya Yesus Kristus, kami bawa dan kami mau sambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di sepanjang hari ini, Selasa 14 Maret 2023, sesuai dengan renungan harian keluarga, terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Lukas 22 ayat 28 sampai 30 berkata demikian. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku
di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Demikianlah firman Tuhan. Yang selalu dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, melakukan dan mewujud nyatakan itu dalam perjalanan kehidupan ini, dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami dan hadapi. Karena itu di sementara kita menghayati dan memaknai minggu-minggu sengsara Yesus Kristus, kita terpanggil agar tetap memiliki komitmen iman yang sungguh dan kesediaan yang penuh untuk mewujud nyatakan kesetiaan, ketaatan dengan mengikuti jalan Via Dolorosa Yesus Kristus. Meskipun kita harus menghadapi, mengalami berbagai tantangan, rintangan, dan kesusahan dalam kehidupan ini. Sebagaimana tema kita di sepanjang hari ini, taat dan setia pada Allah. Di sini penulis Injil Lukas menyampaikan dengan tegas bahwa ketika Yesus Kristus mendengar perselisihan di antara murid-muridnya, maka ia memberi nasihat bahwa yang terbesar justru adalah seorang yang menjadi pelayan. Dengan demikian, pengajaran Yesus Kristus tentang pemimpin adalah orang yang memberi diri sepenuhnya dan secara utuh untuk melayani dengan sikap hidup yang benar melalui tindakan dan perbuatan, dan bukan karena kedudukan, jabatan, dan prestise. Sebagaimana dengan sempurnanya yang diteladankan oleh Yesus Kristus dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ketujuh, yang berkata bahwa Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Untuk itu, dengan sangat jelas juga ditekankan oleh penulis Lukas bahwa pola kepemimpinan yang diajarkan oleh Yesus Kristus hendak memperlihatkan bahwa yang terendah dalam pandangan dunia justru menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah. Dan orang yang bertahan dan menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak dari Kristus Yesus, ada janji yang akan diberikan sebagaimana yang tercantum dalam ayatnya yang ke-29 dan ayatnya yang ke-30. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku.
bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini berarti orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang tekun, orang-orang yang memiliki tekad yang sesungguhnya menjadi hamba, menjadi pelayan, akan memerintah bersama dengan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sahabat renungan harian keluarga yang diberkati Tuhan. Walaupun di sini dikatakan bahwa orang yang setia dan taat mengikut Yesus Kristus ada upahnya. Namun janganlah kita fokus terhadap upah sehingga melupakan pokok yang mendasar, yaitu menjadi murid Yesus Kristus yang taat dan setia, bahkan rela memikul salib daripadanya. Mengikut Yesus Kristus bukan untuk upah semata. Seperti dalam ayat 29, Yesus Kristus memiliki hak menentukan posisi dalam kerajaan sorga bagi setiap orang yang setia, termasuk Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Dan tidak ada seorang pun pengikut yang memiliki hak untuk menuntut upah yang akan diperolehnya. Jadi kepada kita sebagai gereja orang percaya dituntut agar supaya fokus, terpusat pada panggilan dan kehendak daripadanya, karena Dia tahu apa yang terbaik bagi orang-orang yang bersandar, bagi orang-orang yang berharap, bagi orang-orang yang menggantungkan semua pengharapannya hanya kepadanya. Untuk itu perenungan kita di sepanjang hari ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa terkadang ketika kita telah melakukan pekerjaan tugas dan tanggung jawab yang terbaik, maka ada orang-orang yang tidak menghargainya, tidak menyukainya. Namun lewat bacaan ini, kita dikuatkan, kita dimampukan, bahkan kita disemangati bahwa apa yang kita lakukan, ada Tuhan Allah yang menilik dan menilai setiap apa yang kita kerjakan. Karena itu jangan kita kecewa, jangan kita bimbang, jangan kita putus asa, jangan kita pesimis. Tetapkanlah lakukan apa yang terbaik, yang menjadi bahagian kita sesuai dengan kehendak Allah. Yakin bahwa Tuhan Allah dalam Kristus Yesus akan menyempurnakan apa yang kita lakukan di dalam tangan dan kuasa daripadanya. Kiranya kita semua dimampukan dalam tuntunan Roh Kudus untuk melakukan kehendak firman Tuhan dan menjadi murid pengikut dengan memiliki hati sebagai seorang hamba dalam kesetiaan, dalam ketaatan kepada Dia, Sang Agung Juru Selamat kekasih jiwa kita. Amin. Mari berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu, ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kasih dan setia-Mu
terus Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan ini. Walaupun terkadang kami tidak menunjukkan sikap sebagai seorang murid, sebagai seorang pengikut dengan memiliki hati seorang hamba. Terkadang dalam tugas panggilan kami seringkali mengejar upah, mengejar kedudukan jabatan dan prestise. Ajar kami agar supaya segala sesuatu yang sudah Engkau berikan bagi kami boleh mempergunakannya sesuai dengan kehendak daripadamu. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan, kerjakan dalam tanggung jawab iman, dengan rela menderita dalam berbagai situasi dan kondisi. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Karena itu taruhlah hikmat bagi kami, agar supaya segala sesuatu yang menjadi keterpanggilan kami untuk tetap bersaksi tentang perbuatan-perbuatan tangan-Mu, kami boleh wujud nyatakan itu dalam kehidupan beriman kami. Ajar kami Bapa, agar supaya kami terus melakukan kehendak-Mu. Dan jangan biarkan kami mengejar harta duniawi, tetapi biarlah kami terus merendahkan diri untuk melakukan tugas panggilan pelayanan itu dengan benar-benar untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami pun mau berdoa kiranya di sepanjang hari yang berjalan ini dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai kesibukan, dengan berbagai tugas tanggung jawab kerja baik kami sebagai abdi negara, sebagai abdi swasta, sebagai pedagang pengusaha, sebagai sopir, tukang ojek, apapun yang kami lakukan, yang berkenan kepadamu, diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati jemaat-Mu secara keseluruhan, dari kolom 1 sampai kolom 29. Semua pelayan khusus para penatua diaken, bahkan juga mereka yang dipercayakan sebagai tim multimedia, sebagai pendeta, baik ketua badan pekerja majelis jemaat, yang terkasih pendeta Meki Henry Denga Magister Teologi, secara pribadi maupun secara bersama keluarga, pendeta Denga Supit, bahkan semua badan pekerja. Teristimewa kami mau berdoa bagi panitia pembangunan Wale Bumotik, Pastori 3, kantor jemaat, kantor wilayah, dan gedung serbaguna. Pakailah mereka yang sudah dipercayakan untuk membangun Wale Bumotik, khususnya panitia yang ada. Kiranya kerja keras yang mereka lakukan itu akan mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan berkat bagi pertumbuhan, bagi perkembangan jemaat-Mu yang ada di Bukit Moriati Kalabaru. Teristimewa pemerintah yang sudah menyatakan kepedulian, khususnya dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara yang terkasih Bapak Oli Dondo Kambe, Sarjana Ekonomi. Hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kemampuan Tuhan terus beri bagi hamba-Mu, Bapak Gubernur, agar segala sesuatu yang menjadi tugas tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan bersama dengan masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan kasih-Mu. Dan biarlah segala sesuatu yang diprogramkan, baik program jangka panjang, jangka pendek, tetap ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan biarlah kota Manado akan menjadi kota yang hebat, kota yang cerdas, kota yang selalu mengandalkan Engkau dan menjadikan
kota ini sebagai kota doa. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam rancangan dan rencana-Mu ya Tuhan, maka semuanya itu akan terwujud dengan baik dan benar. Terpujilah nama-Mu Bapa, seluruh keberadaan kehidupan kami, baik saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya, kami mau taruh dalam tangan-Mu. Biarlah kami semua terus membawa berkat, damai sejahtera, dan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, termasuk di dalamnya para pendengar sahabat renungan harian keluarga. Ini kami yang meminta, ini kami yang berdoa. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga di saat ini. Tetap semangat, tetap bertekad melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kerja, tapi ingat, jaga kesehatan dan menggantungkan semua harapan kita kepada Dia yang adalah pemilik kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati, dan atas nama badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun bagi jemaat yang merayakan hari ulang tahun, baik secara pribadi maupun hari ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati. Shalom.